Semua. Di video kali ini, saya akan membahas tentang satu aksi korporasi dari Adaro. Tapi saya lebih membahas dari sisi mekanisme dan perpajakannya, yaitu founder tax dan final tax gitu. Pembahasan kali ini bukan rekomendasi untuk beli, jual, ataupun menahan saham yang dimaksud. Nah, rencana aksi korporasi dari Adaro Energi ini adalah melakukan divestasi atas anak usahanya. Jadi ada anak perusahaan namanya Adaro Andalan Indonesia. Ya, Adaro punya banyak anak perusahaan ya. Itu salah satunya Adaro Andalan ini. Kalau yang TBK ada Adaro Mineral atau ADMR gitu. Nah, eh, dia akan melakukan divestasi, artinya anak perusahaan yang tadinya 100% dia miliki akan dia jual. Seperti itu. Itu maksudnya divestasi. Nah, kenapa saya bahas? Karena ini mendapat banyak perhatian gitu. Dan kalau saya bilang corporate finance-nya itu jenius gitu. Kita harus banyak belajar. Yang bisa bikin skema seperti ini, saya kira pengetahuan pasar modal, pajak, dan OJK-nya itu sudah perfect gitu. Jadi perusahaan yang terdaftar di IDX, Bapak Ibu, itu tidak semuanya menjalankan kegiatan usaha langsung. Ada yang menjalankan kegiatan usaha langsung, ada juga yang merupakan holding company atas anak-anak perusahaan yang ada di bawah gitu. Kalau contoh misalnya kayak tempat kerja saya, Panin Asset Management, itu nggak ada anak perusahaan, jadi menjalankan usaha langsung. Panin Sekuritas, dia memiliki Panin Asset Management, dia juga punya satu anak usaha yang untuk investasi gitu. Tapi dia juga sendiri menjalankan kegiatan usahanya, yaitu kegiatan broker. Nah, kalau perusahaan emiten lain belum tentu gitu. Ada yang induknya itu benar-benar hanya holding companies, jadi dia tidak ada kegiatan usahanya, hanya holding saja. Ada juga yang mungkin campur-campur. Jadi ada sebagai holdingsnya dan juga ada sebagai perusahaannya. Nah, per Juni 2024, Adaro ini punya 85 anak perusahaan. Ini hanya 12 ya, karena kalau saya screenshot sampai 20 sampai 85 halamannya nggak cukup. Ada Hutan Lestari yang bergerak di bidang kehutanan, ada Adaro Tirta Mentaya, pengolahan air, kemudian Karimun Industri Surya, itu investasi dan sebagainya. Bisa Bapak Ibu baca ya. Kalau saya tidak salah sih, Adaro itu menggolongkan jadi tiga sih. Jadi ada yang batu bara, ada yang energi terbarukan, sama satu lagi yang mineral kalau nggak salah. Ya. Jadi dibagi dalam tiga kategori besar. Eh, nah, khusus untuk batu bara, kalau di Indonesia ya, dalam persepsi ESG itu dianggapnya adalah skor lingkungannya relatif rendah. Kenapa? Karena batu bara itu walaupun ada grade-nya ya, ada yang grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 sampai grade 5. Grade 1 itu yang paling bersih, tapi tetap saja batu bara itu dianggap kotor gitu. Karena em, tergantung ya, kalau kayak PTBA setahu saya grade-nya 4 sampai 5. Jadi harganya lebih rendah. Kalau yang kita lihat di CNBC itu grade 1, harganya paling tinggi. Tapi tidak semua perusahaan tambang di Indonesia itu batu baranya grade 1. Ada juga yang grade 2, grade 3, grade 4 gitu. Nah, tapi di pukul rata nih, semua batu bara itu kotor. Padahal batu bara yang grade 1 itu banyak dibeli sama Jepang karena asapnya lebih sedikit lah. Abunya lebih sedikit dibandingkan yang eh, apa? Yang grade 4, grade 5 gitu. Nah, jadi siapapun itu selama dia perusahaan batu bara akan sulit untuk masuk dalam kategori green gitu. Nah, sementara sekarang lagi ada gerakan di dunia namanya net zero emissions. Jadi perusahaan-perusahaan itu kan dalam melakukan produksi itu dia menghasilkan limbah, menghasilkan polusi gitu. Nah, eh, maunya pemerintah limbah yang dihasilkan itu dalam waktu 2000, ada yang bilang 2060, ada yang bilang 2050, itu mau dikurangi sehingga antara limbah yang dihasilkan sama penghematan daripada limbah, maksudnya ada gerakan untuk mengurangi emisi itu zero, artinya ada polusinya tapi ada juga penghematannya sehingga dia net zero gitu, seperti itu. Nah, dalam upaya untuk itu pemerintah banyak memberikan insentif tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari dunia internasional ya. Contoh, beberapa waktu lalu ISSP ya, eh, pokoknya perusahaan pipa lah ya di Indonesia itu dia menerbitkan obligasi. Obligasi tersebut waktu di ratingnya single A. Tapi karena di dalam
penerbitan obligasinya itu dia menuliskan dengan jelas ini obligasi terkait berkelanjutan. Kemudian dia akan pakai untuk mengupayakan sudah ada hitungannya tuh. Jadi dia produksi pipa pakai pabrik, pabriknya pakai listrik dari pembangkit batu bara sekian. Nah, dia itu akan secara bertahap menggunakan sumber energi dari pembangkit listrik tenaga surya. Nah, jadi kalau batu bara kan kotor, kalau surya kan tidak. Nah, jadi dengan apa melakukan kombinasi yang tadinya 100% batu bara menjadi sekian persen tenaga surya dan setiap tahun naik, dia hitung-hitung ada penghematan karbon sekian gitu, sekian kilogram lah, CO2 kilogram. Nah, jadi eh, atas dasar upaya tersebut, dia itu mendapat penjaminan dari ADB, Asian Development Bank, melalui CGIF. Jadi semacam LPS-nya lah, atau Credit eh, Government, apa sebenarnya semacam kredit guaranteed gitulah. Jadi si Asian Development Bank membentuk lembaga penjaminan. Lembaga penjaminan ini menjamin obligasinya ISSB. Nah, jaminan terhadap obligasi ISSP ini eh, menyebabkan ketika seri obligasi tersebut, walaupun induknya A, tapi obligasi yang digaranti itu ratingnya jadi triple A. Karena ADB triple A, dia bersedia menjamin. Nah, jadi karena dia triple A, berarti si ISSP-nya yang harusnya misalkan bayar bunga katakan 10%, jadi cuma 8%. Kenapa? Karena 10% untuk yang rating A. Triple A 78 sudah cukup. Seperti itu. Nah, itu dari sisi dukungan internasional gitu ya. Nah, kalau di POJK ada juga POJK keuangan berkelanjutan, di mana lembaga jasa keuangan, perusahaan TBK, perusahaan gitu ya, diminta untuk berpartisipasi. Bentuk partisipasinya ada yang dari menyusun laporan berkelanjutan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang lihat laporan keuangan perusahaan, itu nggak cuma yang triwulanan, ada juga laporan keuangan berkelanjutan. Jadi itu menjadi kewajiban publikasi bagi si perusahaan-perusahaannya. Jadi ada ketentuannya. Kalau yang perusahaan TBK duluan, habis itu perusahaan non-TBK, lembaga jasa keuangan, dan lain-lain. Nah, nggak cuma publish report, tapi juga diminta ada aksi nyata gitu. Nah, beberapa bank itu bahkan sudah komitmen agar sekian persen dari kreditnya itu green gitu. Bahkan ada ekstrim maunya 100% gitu. Nah, jadi eh, kalau misalnya seperti itu kan berarti pendanaan untuk obligasi-obligasi ini kalau ada itu akan sangat tinggi karena dikhususkan untuk yang green. Nah, eh, berkaca dari perkembangan net zero emissions, go green seperti ini, di dokumen keterbukaan yang saya baca dari laporan dari apa publikasi Adaro itu salah satu alasan dia untuk melakukan divestasi daripada Adaro andalan Indonesia. Kenapa? Karena ini perusahaan batu bara. Selama perusahaan batu bara itu under dia, nggak akan green dia. Walaupun secara bisnis menguntungkan, walaupun dia grade-nya grade 1, pokoknya batu bara, waktu di scoring sudah kenanya yang nggak green. Nah, anak perusahaan ini, AAI ini, itu 52,9% daripada total asetnya, 89,4% dari pendapatannya, bahkan 104% dari laba bersihnya itu kontribusi daripada ini. Jadi ibaratnya kayak dia punya 85 anak perusahaan gitu ya. Yang ini nih yang hasil duit paling banyak nih. Karena laba bersihnya itu 104% dari dia. Artinya mungkin ada yang rugi, yang ini untung gitu. Jadi untungnya itu bahkan lebih banyak. Jadi ibaratnya unit usaha dia yang paling untung itu dia mau jual demi bisa dapat label green. Nah, itu apa dasar kenapa dia melakukan divestasi ini. Oh, kelihatan sayang ya. Ya, tapi dia bisa dapat pendanaan lebih murah, dia bisa ekspansi, dia bisa fokus pada mineral segala macam. Nah, itu kan satu keuntungan sendiri. Jadi plus minusnya tentu si yang punya perusahaan lah yang lebih tahu gitu. Nah, kemudian yang menarik kan di mekanismenya. Bagaimana sih caranya eh, ada PT yang sudah TBK, ada anak perusahaan, dia mau divestasi anak perusahaan ini. Nah, pertama anak perusahaannya AAI ini akan di IPO-kan. Jadi ini yang perusahaannya 100% dimiliki oleh Adaro, AAI, akan di IPO-kan. Nah, kemudian pemegang saham Adaro yang ada di sini, Bapak Ibu lihat ya, si Adaro Strategicnya 45%, afiliasinya 7%, Pak Garibadi Thohirnya 6%, Edwin Surya 3%, dan sebagainya itu akan diberikan apa semacam rights ya.
bukan right sih namanya, tapi eh, opsi pemesanan kalau saya baca dia punya keterbukaan untuk eh, rasio lah. Jadi dia dikasih semacam rasio untuk membeli saham AAI ini. Jadi saham AAI ini nanti dibikin jadi TBK. Pada saat dia TBK, pemegang saham Adaro itu nanti bukan Adaronya loh ya, pemegang saham Adaronya membeli ini. Jadi yang beli nanti bukan PT Adaro lagi, tapi Pak Thohir, Pak Surya Jaya, Pak TP Rahmat gitu ya. Ini Ibu Arini Saraswati, PT Adaro Strategic Investment gitu. Jadi mereka diberikan semacam hak untuk membeli langsung AI ini. Nah, selain mereka kan juga ada pemegang saham publik, itu sekitar 33% dengan 100.000 orang gitu. Eh, Kalau right itu kan dikasih, kemudian bisa dieksekusi, bisa tidak. Nah, kalau ini belum tahu nih, apakah namanya right? Right itu nggak tepat. Kenapa? Karena right itu kalau si PT Adaro-nya tambah modal, ini kan bukan. Tapi right untuk membeli saham yang anak perusahaannya. Ya. Nah, kemudian dia tidak jelaskan eh, kan si anaknya si AAI ini IPO. IPO berapa persen? Kalau saya baca-baca aturan bursa untuk perusahaan dengan apa aktiva berwujud bersih, net tangible asset gitu ya. Jadi harta berwujud bersih, jadi nggak termasuk yang tidak berwujud, dikurangi sama kewajiban-kewajibannya di atas 100 M dan IPO yang nilainya di atas 2T, maka ketika dia melakukan IPO, minim-minim yang dia tawarkan 10%. Makin kecil, makin besar persentasenya. Ya, jadi kalau perusahaan gede itu pokoknya minimum 10% aja. Dia harus jual ke publik. Nah, jadi anggapannya si AAI ini akan jual 10% ke publik. Nah, baru sisanya 90% ini dibeli sama pemegang saham lama berdasarkan hak yang dia berikan. Maksudnya bukan hak lah, rasio pemesanan. Jadi kalau dia punya berapa lembar bisa beli berapa. Persentasenya juga nggak tahu, belum ada kan harus tunggu rapat dulu gitu. Nah, berapa harga belinya? Jadi kan si AAI IPO. Habis IPO kan harganya jalan tuh. Nah, baru kan si siapa si pemegang saham PT Adaro ini perorangannya institusinya membeli AAI. Berapa harga belinya? Nah, itu menggunakan harga VWAP, ya, volume weighted average atau harga rata-rata tertimbang daripada AAI di hari pertama dia IPO. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buka RTI, ya VWAP itu di average price ini. Itu jadi kan dia transaksi 3780, 3740, 3680 dan seterusnya. Nah, volume weighted artinya berapa lot di harga sekian itu dirata-ratakan. Kalau ini bukan AI ya, ini Adaro sampai dengan jam 12 itu di 3706. Jadi anggap saja angka ini akan sama sampai penutupan, maka 90% daripada saham AAI ini akan dibeli dengan harga 3.706. Kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi ini nanti pakai harga AAI ya, bukan harga Adaro. Nah, eh, dengan mekanisme ini Bapak Ibu ya, berarti kan pemegang saham membeli AAI dengan harga average price di secondary market pada saat bursa. Nah, kalau secondary market transaksi kan ya kalau kayak beli kan kena fee beli, jual kena fee jual, selisihnya 0,1% kan. 0,1% itu adalah dia punya apa? Dia punya pajak finalnya. Jadi kena pajaknya hanya 0,1% aja. Nah, kalau menurut saya nih ya, yang memikirkan mekanisme ini jenius. Kenapa? Karena kalau misalnya eh, dia nggak pakai mekanisme ini, tapi PT Adaro yang punya AAI, AAI-nya dijual aja gitu itu Adaronya bisa kena pajak 22% gitu. Nah, hitung-hitungannya dari sini. Jadi ini saya ambil dari keterbukaan informasi, ini adalah laporan keuangan daripada AAI dalam billion US dollar. Ekuitas ya, jadi dari total ekuitas 2,7 billion US dollar di Juni 2024. Turun dari 4,7 billion di Desember 2023. Berarti kalau lihat kayak gini kemungkinan sudah ada apa namanya bagi dividen seperti itu. Jadi turun tinggal 2,7. Nah, ekuitasnya 2,7 billion US dollar.
Laba bersih 6 bulan yang di bagian bawah ini 30 Juni itu 911 juta dolar. Ya, anggap saja kali dua deh, 1,8 billion US dollar. Valuasi IPO itu ada di keterbukaan informasi sekitar 2,45 billion US dollar. Nah, jadi kalau kita pakai PE ratio itu kan price, berarti valuasinya 2,4 billion dibagi sama earningsnya 1,8 biliar, asumsi 911 juta kali dua aja, itu berarti PI-nya 1,36 kali. Wah, crazy ya, mana ada saham batubara PI-nya cuma 1,3. Ya, tapi ya kalau dengan harga ini, asumsinya ini ya, jadi asumsi dia punya laba bertahan, kemudian valuasinya sampai dengan IPO sesuai dengan itu. Nah, kemudian eh, kalau misalnya, kalaupun misalnya pada saat IPO dia langsung auto reject atas, harganya jadi plus misalnya 20% gitu, ada auto reject atas 20 atau 25, saya lupa. Ya itu mungkin juga nggak sampai dua kali kan, 1,36 kali 1,25 mungkin pasal 1,5 apa 1,6 kali. Nah kalau secara PBV, laba bersih, sorry, dia punya ekuitas 2,7 billion, asumsi tidak ada pembagian dividen, sehingga stay seperti itu sampai dengan dia jadi perusahaan TBK nanti. Kemudian dijual dengan 2,45 billion, berarti 0,9 kali PBV. Ya murah juga di bawah satu kan. Tapi dengan asumsi tidak ada pembagian dividen ya. Apabila ada pembagian dividen, berarti PBV-nya akan jadi lebih besar. Ini dari sisi valuation-nya. Tapi sekali lagi, saya tidak membahas kita layak ikut apa tidak, karena fokusnya lebih ke pajaknya. Nah, kemudian saya baca lagi keterbukaan informasinya di struktur permodalan, ya, berdasarkan Akta Nomor 1 2024, susunan pemegang saham AAI sebagai berikut: ada modal dasar dan modal disetor. Biasanya yang digunakan tuh modal disetor, karena modal dasar itu kayak maksimal boleh sampai berapa, modal disetor itu yang benar-benar disetor sama pemegang sahamnya. Itu 21,9 miliar triliun, sorry, ya. Terdiri dari 12,8 miliar lembar saham dengan nominal 3125. Nah, jadi anggap saja kalau AAI ini adalah PT, itu disetor dengan modal 21,9 triliun. Nah, kan perusahaan ini berdasarkan penilaian di value dengan 2,45 billion US dollar. Kalau dikali 15.300 sekitar 37,4 triliun. Berarti perusahaan yang modalnya 21,9 dinilai 37,45. Nah, berarti ada untung dong. Untungnya 15,5 T gitu. Nah, dalam kondisi normal Bapak Ibu, kalau si AAI ini dijual ya dan ada yang beli beneran di harga 37,45, maka si Adaro itu kan untung 15,5 T. Keuntungan daripada penjualan perusahaan yang tidak TBK itu kalau secara pajak badan masuk ke tarif pajak progresif dari keuntungan. Nah, kalau seperti itu berarti 22%. Dan kalau dia kepemilikan saham publiknya di atas 40%, diskon 3%, jadi 19. Anggap saja lah ini masih 22%. Nah, jadi atas keuntungan 15,5 T ini, PT Adaro-nya harus bayar pajak 22%, 3,4 triliun. Nah, loh, pajak loh, 3,4 triliun. Nah, eh, dengan mekanisme yang tadi di atas, AAI di IPO-kan, pemegang saham lama dikasih hak untuk beli. Nah, jadi kalau misalnya di IPO kan, berarti kan pada saat IPO itu Adaro, kepemilikan Adaro di AAI ini 2,7 billion US dollar. 2,7 billion ini dengan kurs 15.300 itu 41,6 T. Nah, kalau Bapak Ibu punya perusahaan ekuitasnya 41,6 T gitu ya. Anggap saja harga IPO-nya setara itu. Kemudian kamu IPO, jadi dia sebenarnya pakai lembar saham dikali harga sahamnya. Anggap saja eh, apa namanya, ekuitas itu 2,72 lah. Dia akan kena founder tax 0,5%. Tapi lebih tepatnya sih menggunakan yang 2,45 billion sih, bukan yang 2,72. Tapi anggap saya pakai 2,72 billion. Dia itu kena founder tax. Artinya kalau kamu perusahaan TBK, kamu IPO, ya, kamu kan punya 100%. Terus kamu jual 10, 20, 30% ke publik. Nah, atas saham yang kamu pegang, apakah kamu jual sebagian atau tidak,
itu kamu harus bayar namanya founder tax. Founder tax-nya itu 0,5%, dikalikan harga IPO-nya, dikalikan sama lembar saham yang kamu punya. Nah, saya pakai asumsi 2,72 billion, sekali lagi yang benar itu 2,45 ya. Itu adalah 208 miliar. Ya, jadi kalau size perusahaannya 41,6 T, kamu bayar 208 miliar. Kalau misalnya menggunakan 37,45 T, berarti size-nya itu ya apa namanya? Size-nya ya kali 0,5% ya. Berarti nggak sampai 208 miliar, tapi mungkin sekitar 185, 190 miliar seperti itu. Nah, kemudian eh, berarti kan pada saat IPO bayar founder tax 208 miliar. Tetap gede sih, walaupun hematnya sudah jauh ya. Nah, kemudian saham ini dijual lagi ke pihak lain. Nah, kalau dijual ke pihak lain sama kayak kita jual saham, kena pajak final 0,1%. Nah, jadi 0,1% dikalikan dengan 37,45 T gitu. Ya. Sebenarnya lebih tepat dari awal pakai yang itu sih. Tapi oke lah, anggap saja ini saya salah, kurang teliti. Tapi kalau dengan hitungan ini, berarti founder tax-nya 208 miliar, kemudian final tax penjualannya 37,4 miliar. Totalnya 245 miliar. Dibandingkan kalau dia tidak IPO, dia jual, itu ya bayarnya 3,4 T. Jadi hematnya 3 triliun lebih loh Bapak Ibu. Ya, luar biasa loh. Ini dan ini semua legal sesuai dengan aturan yang ada. Jadi dengan cara seperti itu ada penghematan yang luar biasa pada tarif pajaknya gitu. Karena pada saat menjual perusahaan dia bukan jual perusahaan non TBK, dia jual perusahaan TBK. Nah, 37,4 T ini kan pasti bukan angka yang kecil. Dari mana Pak duitnya segitu, Pak? Nah, kalau perkiraan market nih ya, kan saya misalnya Rudi misalnya contoh. Saya nggak punya sih, tapi katakan saya punya saham Adaro. Saya tahu nih Adaro ini penghasil duitnya AAI. AAI ini karena bikin Adaro nggak green, uh, manajemennya putuskan sudah AAI-nya dijual aja. Tapi saya pengen beli AAI-nya. Ada AAI itu saya lihat, wah ini penghasil duit utama nih. Saya nggak ada masalah green tidak green kan uang kan tidak mengenal hijau nggak hijau. Kalau lagi pula rupiah kan yang paling tinggi nilainya merah gitu. Jadi saya yang beli si AAI ini. Ya, tapi dari mana duit saya bisa beli AAI gitu? Apalagi ini penghasil duit utama gitu kan. Nah, jadi ada kemungkinan ya, bisa benar bisa enggak eh, si Adaro ini kasih dividen kepada pemegang saham existing. Baru pemegang saham existing dapat duit, dia pakai duit itu untuk beli AAI. Nah, apakah harus dia pakai? Belum tentu. Ya, kan tergantung kan. Ada yang senang dapat dividen, ya udah dia keep dividennya. Ada yang lihat harga sahamnya naik, dia sudah jual, dia nggak peduli gitu. Nah, tapi kalau untuk pemegang saham pengendali, yang tadi yang punya 40%, yang punya 10%, ya mungkin mereka tetap mau punya secara pribadi. Jadi tidak secara PT Adaro-nya, tapi secara pribadinya dia pengen punya. Ya, mereka bisa menggunakan seperti itu. Seandainya loh ya. Nah, berdasarkan laporan keuangan hingga Juni, itu 6 bulan labanya PT Adaro itu 12,75 triliun. 12,75 triliun ini setara dengan EPS 797. Ya. Nah, eh, kalau misalnya dia mau kasih eh, 12,75 ini kan 6 bulan. Kalau disetahunkan kali 2 25 triliun. 25 triliun ini setara EPS ya hampir 800 lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia mau bantu apa si pemegang sahamnya untuk finance semua pengeluaran ini, berarti dia bagi aja 37,45 T dong. Benar nggak? Jadi anggap saja saya sebagai pemegang saham, saya terima dividen 37,45 T. 37,45 T ini saya pakai untuk membeli apa namanya? Membeli si saham AAI ini. Nah, kalau misalnya dia lakukan seperti itu, dia bagikan dividen 37,45 T, itu setara dengan dividen per share kira-kira 1.170. 1.170 kalau harga sahamnya 3670 ya berarti hampir 30% dividennya. Kalau dia lakukan, ya, kalau dia mau bantu, ya, bisa dia lakukan, bisa juga dia lakukan tapi tidak sebesar itu, bisa juga nggak sama sekali. Ya urusan kamu dong, kamu mau beli saham AAI ya kamu keluar duit, jangan suruh PT bayar dividen tuh itu. Ya, belum tentu cashnya ada juga gitu sih. Nah, jadi tapi bisa juga dividennya langsung dipakai untuk beli saham.
Jadi uangnya cuma pindah doang gitu. Ya, jadi kayak tukar guling seperti itu. Ya, tapi anyhow, kalau secara bursa, mekanisme pertukaran uangnya tetap harus ada. Ya, ini kalau dia jadi bagi dividen ya. Tapi sekali lagi, bisa nggak dia bagi dividen 37,5 T? Total asetnya 168 sih, equity 116. Bentuknya mungkin tidak. Ya, mohon maaf terputus ya. Sambung lagi. Ada gangguan internet. Jadi saya ulangi sekali lagi, eh, perihal dividen ini, eh, apakah perusahaan PT Adaro memiliki uang cash yang cukup? Tidak kelihatan di sini. Tapi total asetnya 168 T, equity-nya 116. Jadi rasanya sih cash 37 T sih nggak ada. Ya, karena siapa juga yang pegang uang sebanyak itu kan. Pasti berupa aset gitu. Tapi kalau misalnya mekanismenya tukar guling, ya bisa jadi seperti itu. Tapi kan tetap saja kalau tidak semua orang menggunakan dividen untuk mempurchase PT AAI, ya dia tetap harus sediakan uang cash gitu. Ya, jadi eh, skenario bagikan dividen jumbo menurut saya masih 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Bisa juga tidak sebesar itu. Lagi pula rasionya kan apakah 1:1 atau bagaimana, kita juga nggak tahu. Ya, ini masih harus dilihat lagi keputusannya nanti seperti apa. Nah, tapi yang jelas kalau misalnya dia mau bantu, maka dia akan membayar sekitar 1.170. Nah, kalau misalnya skenario itu terjadi, maka pemegang saham existing itu bisa pakai dividennya, kemudian untuk membeli AAI tanpa keluar uang sepeser pun. Meskipun skenario ini ya tadi itu ya, belum tentu bisa gitu ya. Nah, anyhow, saya bilang aksi korporasi ini brilliance gitu. Dia susun dengan sangat apik. Orang yang menyusun atau kelompok menyusun ini, tim corporate finance-nya saya acungkan jempol, itu dia punya kemampuan atas underwriting, proses penjaminan emisi efek, dia punya pemahaman atas peraturan pajak, peraturan OJK, peraturan bursa itu sudah top top notch nomor 10. Saya kasih nilai 10 dari 10 lah gitu. Um, jadi bisa memikirkan seperti ini luar biasa gitu. Nah, dan kalau misalnya ini terjadi, menurut saya eh, nanti Adaro yang tadinya tidak green karena ada batu bara, greennya keluar jadi batu baranya keluar dia jadi green lagi seperti itu. Kemudian saham anak perusahaan dia yang menghasilkan duit paling banyak itu, yang bikin dia tidak green, dikasih pemegang saham lama tetap boleh beli dia gitu. Artinya yang tidak green pemegang sahamnya, bukan PT Adaro-nya gitu. Tapi apakah mereka beli apa enggak tentu kan harus dilihat dulu ya. Cuma dikasih opsi bisa beli dulu. Nah, kemudian dari perputaran mekanisme seperti itu, hemat pajak 3 triliun. Nah, kemudian kalau misalnya dia IPO, kemudian dia jual saham 37 triliun, apalagi dia jual di harga misalnya VWAP ya, harga rata-rata tertimbang, katakan hari itu auto reject atas. Ya, enggak 37, bisa 40-an triliun. Meskipun kalau transaksi begitu sih biasanya fee brokernya negonya nego habis sih. Jadi apa biaya fee broker sama fee bursanya juga pasti luar biasa. Ya, jadi kira-kira seperti ini aksi korporasi yang saya pelajari dari keterbukaan informasi PT Adaro. Apakah akan terjadi? Ya, let's see, karena harus meminta persetujuan pemegang saham. Dan apakah seperti ini skenario-nya? Belum tentu juga, karena kan sesuai perkembangan bisa saja berbeda lagi. Tapi kira-kira seperti ini pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.